saya Hendriana Saputra. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang decision support sistem aplikasi untuk Bursa Saham Indonesia ya, dalam mata kuliah proyek pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini ada latar belakang, ruang lingkup, tujuan riset, lalu ada persyaratan programnya itu ada licitasi, activity diagram, diagram use case, lalu spesifikasi use case dan lampirannya. Oke, untuk latar belakang, di sini ada fenomena lonjakan investor retail Indonesia ya. Dari sisi generasi milenial dan Gen Z ya, kemudahan akses ini melalui platform online yang sekarang cukup mudah ya untuk mengakses ke bursa gitu ya. Lalu ada ancaman fenomena FOMO ya, fear of missing out, dan kurangnya literasi resiko. Lalu ada tantangan noise dari media sosial, ada versus sentimen valid ya, dengan berita-berita pom-pom atau membedakan antara analisis yang objektif dengan rumor. Lalu ada urgensinya apa? Melihat aplikasi diperlukan sebuah solusi berbasis teknologi yang mampu bertindak sebagai asisten bagi investor ya. Lalu transformasi pengambilan keputusan yang objektif. Di sini aplikasi tidak bertujuan untuk menggantikan peran investor ya dalam mengambil keputusan, melainkan memperkuat kapasitas mereka dengan data yang terstruktur ya. Lalu ada ruang lingkup di sini. Aplikasi ini membantu emiten saham yang terdaftar secara resmi di Bursa Efek Indonesia. Lalu ada data pasar modal dengan harga saham bersumber dari API publik. Lalu pemrosesan analisis sentimen berfokus pada teks berbahasa yang Indonesia yang bersumber dari media berita digital serta forum publik. Lalu aplikasi ini dikembangkan melalui sistem berbasis web. Nah, dengan tujuan riset itu menghasilkan sistem pengolahan data teks yang berbasis NLP ya, Natural Language Processing, untuk melabeli sentimen berita pasar secara berkala. Lalu merancang dashboard yang menyajikan profil risiko yang dinamis dan untuk memandu psikologis keputusan investasi pengguna. Lalu di sini ada elisitasi, di mana aplikasi ini harus dapat pertama melakukan scraping atau mengambil data sentimen dari berita atau media sosial. Lalu yang kedua, mampu menampilkan risk profile investor sesuai dengan kuesioner. Lalu yang ketiga, menyediakan fitur analisis teknikal, fundamental, dan sentimennya. Lalu ada yang keempat, ini memberikan rekomendasi keputusan. Yang kelima, tampilan dashboard visual yang real time ya. Dan fungsional itu ada data akun investor itu dienkripsi untuk keamanan. Sistem dapat diakses 24/7 untuk availability-nya. Lalu pemrosesan analisis sentimen itu tidak lebih dari 5 detik, yaitu untuk performa. Lalu UI-nya untuk harus user friendly untuk investor ya, dari sisi availability-nya. Lalu ada poin selanjutnya itu analisis persyaratan dan prioritas ya, yang memberikan penilaian mandatory, desirable, dan inessential. Di mana sistem scraping data itu adalah mandatory, lalu risk profiling juga mandatory, lalu feature analysis itu juga mandatory, rekomendasi mandatory, dan dashboard itu mandatory ya. Nah, untuk non fungsionalnya itu data akun enkripsi itu mandatory, availability-nya juga mandatory. Lalu untuk performance-nya itu masih desirable ya, karena tergantung dari koneksi. Lalu UI-nya itu masih desirable juga karena mengikuti ya kenyamanan dan perkembangan zaman juga. Nah, untuk TOE dan HML ini kita bisa lihat secara fungsional, prioritasnya itu untuk scraping data itu high, lalu risk profile risiko itu high, terus analisis itu technical dan fundamental itu prioritasnya medium, karena nggak semua bursa itu bisa dianalisis ya. Lalu rekomendasi keputusan itu high, lalu dashboard itu masih medium ya. Untuk non fungsionalnya itu data investor itu yang high itu data investor dan sistem availability ya, dapat diakses.
Lalu untuk, evaluasi final ini yang sudah disetujui dan disepakati oleh stakeholder untuk menjadi dasar, untuk desain dan implementasi. Untuk, scraping data itu kita sebut, selanjutnya dengan news collector, itu prioritasnya kritis, kritikal ya, untuk risk profile juga kritikal, analisis kritikal, recommendation kritikal, dan, dashboard itu penting untuk, dan functionality-nya itu untuk security itu kritikal, availability kritikal, performa itu penting, dan, usability juga penting ya. Lalu di sini ada activity diagram. Nah, di sini activity diagram ini adalah sebelum adanya aplikasi ya. Jadi investor itu mencari berita dari sosial media atau berita portal ekonomi dunia gitu ya, melihat lalu memfilter manual dari berbagai sumber, lalu memvalidasi lagi apakah sesuai dengan profil resiko. Jika tidak sesuai, dia cari lagi berita dari emiten perusahaan lain gitu ya, perusahaan saham-saham lain untuk divalidasi, lalu difilter lagi ya. Jika sudah ketemu match dengan risk profile-nya, dengan angka toleransinya dia, lalu dia lakukan eksekusi ya, buy atau sell ya. Nah, untuk diagram use case-nya dari aplikasinya itu seperti ini ya, kurang lebih. Nah, login untuk admin dan user, lalu mengisi kuesioner juga untuk user, dan admin itu memastikan risk profile si user ini masuk ke Active Directory ya, ke database. Lalu si admin ini mengumpulkan ya untuk sentimen beritanya, lalu analisa teknikal dan fundamental, yang nanti hasil analisis ini akan ditampilkan pada halaman rekomendasi keputusan yang dapat dilihat oleh pengguna ya. Lalu dashboard itu isinya analisis sentimen ini dan risk profile ya, yang akan bisa dilihat oleh pengguna. Nah, untuk spesifikasi use case ini udah login, seperti biasa aplikasi itu akan menampilkan halaman login ya untuk memulai satu aplikasinya gitu ya, di mana sistem akan mengecek user dan passwordnya sudah benar, lalu sistem akan menampilkan halaman selanjutnya jika user password sudah benar. Jika pengguna baru, dia akan melanjutkan ke halaman kuesioner profil risiko ya, atau risk profile ya. Nah, untuk melihat si risk profile-nya si pengguna baru ini, yang nantinya akan ditampilkan gitu ya di dashboard-nya atau di halaman profile. Setelah login, melanjut ke halaman risk profile gitu ya. Nah, lalu si ini melihat, si pengguna ini melihat risk profile-nya, apakah dia moderate atau semoderate apa dan seagresif apa, atau ada di tengah-tengah antara moderate dan agresif ya. Nah, lalu untuk selanjutnya ini analisis sentimen, ini hanya untuk internal ya. Ya, use case ini ya, mengumpulkan beberapa berita, lalu sistem memvalidasi, lalu memberikan skor dari hasil rekomendasi ya, kurang lebih teknikal dan fundamental itu sama, hanya yang berbeda hanya objeknya. Jika teknikal dan fundamental itu objeknya chart pergerakan harga dan laporan keuangan. Jika analisis sentimen ini news gitu ya, berita dari portal ekonomi yang memberikan output nanti hasilnya itu dengan skor yang akan ditampilkan di halaman rekomendasi. Nah, rekomendasi ini triggernya apa? Kita untuk kita mengeksekusi nih, buy atau sell ya, setelah melihat skor dari hasil analisa tadi yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, nanti si sistem akan memberikan hasil rekomendasi ya, beli atau jual berdasarkan hasil analisa. Lalu si aktor ini bisa jadi tahu kan gimana nih, sesuai nggak dengan risk profile-nya dia gitu ya. Nah, lalu ada halaman setelah rekomendasi itu ada halaman dashboard. Di halaman dashboard ini ringkasan dari nominal portofolionya ya, kan ketika dia membeli ini pasti dia memiliki catatan ya, untuk catatan jurnal pribadi untuk memasukkan di aplikasi ini. Dia bisa mencatat juga angkanya berapa, nominalnya berapa, lalu dia sudah membeli apa saja gitu ya, di membeli saham apa saja gitu ya. Lalu di situ juga di dashboard nanti akan ditampilkan ringkasan dari halaman rekomendasi ini. Nah, jadi dari ringkasan tersebut dia bisa menampilkan ya ringkasannya apa saja gitu ya, dari kira-kira hasil dari rekomendasinya ya.
Nah, kira-kira, seperti itu dan ini, lampiran, persetujuannya, terima kasih.